Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sabila Anjani dari Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan nun, sukun, dan tanwin beserta dengan contohnya. Nun, sukun, dan tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori. Hukum nun, sukun, dan tanwin ada 5 macam, yaitu yang pertama izhar halki, yang kedua idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa hakiki. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang izhar halki. Izhar itu artinya terang atau jelas, sedangkan halki artinya tenggorokan. Disebut izhar halki karena makhraj dari huruf-huruf tersebut keluar dari dalam tenggorokan. Kemudian nun mati atau tanwin, yaitu dibaca jelas bila bertemu dengan huruf halki, yaitu tenggorokan. Ada 6 huruf yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu lo, ain, ho, ha, dan ha, dan hamzah. Contohnya itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 31 pada lafaz minas sawir, yaitu nun mati bertemu dengan hamzah. Dan contoh yang berikutnya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 15 pada lafaz Al-Anhar, yaitu nun mati bertemu dengan huruf H. Selanjutnya yaitu ada idgham bigunnah. Idgham bigunnah yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika adanya nun mati atau disukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan huruf ya, dan tidak dalam satu kata atau kalimat. Cara membacanya yaitu adalah dengan disertai bunyi dengung atau gunnah. Contohnya dalam surat Asy-Syams ayat 7 pada lafaz wa nafsi wa ma sawwaha, yaitu nun mati bertemu waw. Contoh selanjutnya pada surat Al-Lahab ayat 1 pada lafaz tabbat syada abi lahabin wa tab. Berikutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya melebur tanpa dengung, atau maksudnya itu memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan tersebut berlaku jika nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Contohnya dalam surat Al-Humazah ayat 1 pada lafaz wailul likulli humazatil lumazah, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam, tanwin bertemu dengan lam. Contoh selanjutnya dalam surat Al-Qari'ah ayat 7 pada lafaz fahuwa fi 'isyatir radiyah, yaitu tanwin bertemu dengan ro. Selanjutnya iklab. Iklab artinya mengganti bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim apabila sesudahnya adalah huruf ba. Contohnya dalam surat Al-Alaq ayat 15 pada lafaz lanas fa'am bin nafsiyah, yaitu tanwin bertemu dengan ba. Contoh selanjutnya dalam surat Al-Lail ayat 8 pada lafaz wa amma man bakhila wastaghna, yaitu nun sukun bertemu dengan ba. Yang terakhir ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Cara membaca ikhfa hakiki adalah samar. Contohnya itu dalam surat Al-Adiyat ayat 6 pada lafaz innal insana lirabbihi lakanut, yaitu nun sukun bertemu dengan sin. Contoh selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 3 pada lafaz fiha kutubun qayyimah, yaitu tanwin bertemu dengan qaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.